Selamat datang di Hollanda Academy Channel. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat sebuah Wi-Fi manager pada SP32. Jadi teman-teman, di sini kita akan menggunakan libraries yang dibuat oleh Tezapu tentang Wi-Fi manager. Jadi ini adalah Wi-Fi connection manager with web captive portal. Maksudnya seperti ini. Biasanya kalau teman-teman nanti kalau misalnya ingin menghubungkan laptop teman-teman, ASP32 teman-teman kepada router. Nah, teman-teman biasanya harus menggunakan atau memasukkan SSID dan passwordnya. Nah, ini akan cukup rumit kalau kita berubah-ubah menggunakan routernya pada satu, terus kemudian harus pindah ke router yang kedua, kita harus upload ulang. Nah, sekarang di sini kita ada cara yang cukup mudah, yaitu menggunakan Wi-Fi manager. Nah, Wi-Fi manager dari Tezapu ini dia basisnya sebenarnya ESP8266, tapi sekarang sudah bisa di ESP32. Oke, dimana di sini teman-teman bisa ke GitHub di Tezapu Wi-Fi manager, dan di sini teman-teman bisa lihat caranya gimana. Dia ada dokumentasinya dan bagaimana code fungsi-fungsi yang digunakan. Tapi untuk sekarang lebih mudahnya teman-teman silahkan klik code-nya, lalu download zip. Lalu teman-teman kita save, kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, teman-teman bisa kembali lagi ke Arduino IDE. Kita klik Sketch, Include Libraries, dan Add Zip Library. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar sampai nanti muncul jendela baru untuk mengambil filenya ya. Nah, di sini sudah keluar sebuah jendela baru, yaitu select a zip file or a folder containing the library you'd like to add. Jadi di sini kita nanti akan memilih file zip atau folder yang ada library-nya, yaitu di sini kita pakai library dari Wi-Fi manager tadi ya. So, teman-teman silahkan nanti habis ini teman-teman klik lalu masuk ke tempat download tadi. Contoh saya klik download di sini ya. Oke teman-teman, saya tinggal klik Wi-Fi Manager Master, saya open. Nah, kemudian nanti Arduino akan otomatis melakukan ekstraksi folder tersebut. Nah, di sini contohnya kenapa saya tidak bisa, karena saya sudah punya library namanya Wi-Fi Manager Master dan itu already exist. Oke teman-teman, karena saya sudah pernah menginstal. Tapi bagi teman-teman belum, nanti pasti akan ada Wi-Fi Managernya. Oke ya. Lalu teman-teman di sini silahkan klik File, Example. Lalu teman-teman bisa turun ke bawah, lalu cek yang namanya Wi-Fi Manager. Nah, Wi-Fi Manager ini bisa teman-teman pakai auto connect atau pakai auto example. Nah, kita pakai auto connect ya. Di sini kita belajar pakai auto connect. Oke, salah ternyata. File example Wi-Fi Manager yang auto example terus auto connect with
reset. Kita cek basic dulu. Oke. Baik, kita pakai yang basic. Nah, di dalam basic ini ya teman-teman perlu ketahui ada namanya input WiFi manager. Jadi ini harus seperti ini di awal ya. Lalu di sini WiFi modenya pakai WiFista. Nah, biar lebih aman di sini kita bisa tambahkan include wifi.h. Ini untuk faktor pengaman saja ya. Lalu serial biginnya 15200. Ya, habis itu WiFi manajernya di sini dengan namanya kita bikin namanya adalah WM. Oke. Nah, lalu di sini di WM ini ada auto connect nih. Nah, auto connect itu nanti ada SSID. Jadi kita akan bikin dulu si ESP32 sebagai hotspot. Nah, pengennya saya misalnya nanti nama hotspotnya adalah ESP32. Passwordnya saya kasih namanya password juga aja biar nggak usah terlalu susah ya. Jadi kalau misalnya dia sudah terkoneksi, nanti ada tulisannya connected Y, atau misalnya kita ganti WiFi sudah terkoneksi, misalnya begitu ya. Kita ganti. Jadi automatically pada saat nanti teman-teman pindah ke router yang lainnya, teman-teman sebetulnya tidak perlu membuat SSID atau mengupload codingan baru lagi. Jadi tinggal nyalakan, habis itu cek di HP atau pakai via laptop untuk kita setting ulang ya. Oke, habis itu kita cek dulu boardnya, ini ESP32 dev dengan portnya, lalu kita upload ya. Jangan lupa nanti pada saat sudah ada tulisan uploading, maka kita tekan tombol bootnya ya.
Oke, sudah dan uploading ya teman-teman, maka kita bisa cek di COM10. Nah, lihat teman-teman di sini dia automatically langsung terkoneksi karena connected to save AP-nya saya sudah pernah tersimpan di sini sebagai Holanda. Nah, kita coba reset ulang. Oke, dia save IPA. Oke, coba kalau saya matikan dulu hotspot saya. Oke, karena apa namanya hotspot saya sudah mati, tidak ada, maka dia harus bikin baru, maka HTTP servernya adalah dimulai. So teman-teman, di sini kita bisa cek pakai ini. Oke, ini ada ESP32, saya klik, saya tinggal usah connect automatically, terus saya klik passwordnya, next, saya pakai no. Sudah ada, langsung teman-teman bisa cek di sini dia automatically akan bikin open network ini kan. Itu di sinilah. Maka saya klik configure wifi. Lalu saya klik sini misalnya contoh Holanda, passwordnya saya tinggal ketik di sini saja. Oke, kemudian saya save. Saya don't save di sini. Nah, saat ini sudah selesai, artinya bahwa kita bisa di sini ya, langsung dia wifi-nya sudah terkoneksi. Jadi teman-teman akan sangat mudah nanti pada saat teman-teman wifi-nya tidak nyala, maksudnya routernya tidak nyala dan tidak ke router yang lain, teman-teman akan mudah untuk melakukan kayak auto reset atau auto connect itu. Baru berikutnya teman-teman bisa terkoneksi dan mengerjakan hal-hal yang lain. Oke gitu teman-teman, ini adalah video tentang basic banget bagaimana teman-teman menggunakan auto connect. Jadi yang sebagai resumenya juga ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, pakai 2 include ini. Lalu wifi modenya jangan lupa sebagai stasiun, ya kan? Lalu serial beginnya, wifi manajernya apa? Terus ini booleannya ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Yang ini bisa kita hapus. Nah, seperti itu. Namanya apa? Bisa teman-teman pengen ganti ESP-nya, passwordnya juga pengen ganti, silahkan teman-teman ganti sendiri. Ya. Baru di sini nanti teman-teman silahkan lakukan yang lain, misalnya bikin web page-nya atau misalnya apa dan sebagainya, seperti video kita yang sebelumnya. Bagaimana kita membuat sebuah web page, tapi dia ESP32-nya bertindak sebagai client server, jadi bukan sebagai server seperti access point. Oke ya teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe channel ini, kemudian klik like, share video ini ke teman-teman yang lainnya agar kita sama-sama selalu belajar dan channel ini berkembang. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya. Bye bye.